pas lepas di kota Sukabumi ini, dan kita hari ini mungkin akan mengganti dengan bincang lepas ya terkait hal tersebut, dan ada beberapa aspek yang akan kita bahas di Dinas. Dan hari ini kembali lagi di part 2 untuk membahas kota Sukabumi untuk 5 tahun ke depan, yang memang hari ini bahwa kota Sukabumi ini butuh masukan vitamin terkait beberapa aspek yang harus kita bahas. Dan langsung kita ke pertanyaan kepada Ketua IBSW, dan di sini ada rekan saya Pak Lut dan juga Pak Rusdiana. Dan mari kita mulai terkait pembahasan dan aspek-aspek baik untuk kota Sukabumi ini seperti apa, dan bahwa sebuah kritikan itu menjadi satu vitamin untuk kota Sukabumi. Dan seperti apa Pak terkait hal tersebut mungkin yang akan kita bahas ini di episode kedua. Ya mungkin kembali ke yang kemarinnya mengenai yang kita kupas, diantaranya misalkan bahwa PSDA, pertanian, kemudian Damkar dan pendidikan serta Satpol PP ya. Mungkin kan sebenarnya saya bukan ahli betul ya. Saya itu bukan ahli dalam bidang pemerhati atau bidang pemerintahan, karena banyak yang lebih ahli dari saya. Karena saya kan di sini hanya melihat apa yang dirasakan, apa yang ada ya, yang selama ini kita sering memantau itu aja gitu ya. Bahwa hari ini mungkin kan dalam satu pembahasan tersebut mungkin ada masukan-masukan, apakah di Dinas Pertanian, PSDA yang mungkin yang kemarin dibahas terkait apa saja yang kira-kiranya akan menjadi salah satu dobrakan untuk kota Sukabumi, bahwa hari ini kan memang Sukabumi membutuhkan banyak fasilitas lagi, bahwa hari ini Sukabumi memang membutuhkan salah satu masukan-masukan untuk kota Sukabumi. Mungkin seperti apa? Iya, artinya begini, kan kalau semua ya, kami juga dari BPSW atau juga masyarakat sangat berharap kepada pemerintah sekarang ya, yang untuk 5 tahun ke depan, ketika misalkan kembali ya ke pertanian. Kalau pertanian itu kan sebelum, artinya dinas-dinas saja ya seumumnya, ketika mau membenahi di lapangan berarti kan harus dibenahi dulu seluruh perangkat kerja ASN yang ada di kota Sukabumi ini, mengenai ASN-nya, kesejahteraannya, atau misalkan ASN-nya itu sesuai dengan keahliannya di bidangnya ya, fungsi dan keahlian di bidangnya. Terutama misalkan nih, kalau kita sambungkan sedikit ini, misalkan arah Presiden Prabowo yang ingin meningkatkan ketahanan pangan untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak ada yang lapar, sehingga luar biasa ya kalau Pak Presiden itu mencanangkan itu. Nah kemudian bagaimana juga daerah dari mulai provinsi sampai dengan tingkat kota untuk sama-sama bersinergi membantu pemerintah. Misalkan pertanian, kalau lahan Sukabumi kan kalau kita baca ya, kalau kita lihat dari yang data yang ada sampai 2004 sekarang ini, lahan pertanian itu cuman kalau nggak salah 1221 hektar. 1221 hektar. Ya kan, misalkan kalau lihat dari data bahwa lahan pertanian kota Sukabumi itu dari 1320 ya hektar kalau nggak salah, sekarang sudah berkurang kalau lihat dari data yang ada, menjadi 1221 hektar. Nah kemudian kalau misalkan bagaimana nih caranya
bahwa pertanian mampu meningkatkan hasil pertanian itu menjadi kuantitasnya. Selain kuantitasnya menjadi banyak dari lahan yang ada. Sementara dari yang ada itu cuma 12.000 ton, kebutuhannya satu bulan itu 30.000 ton. Nah, bagaimana nih pemerintah mengantisipasinya? Kan gitu. Ya, dan mungkin ada lagi mungkin Bapak tambahannya terkait hal tersebut, apa-apa saja yang kalau kira-kiranya di yang pertanian, mau dibahas gitu. bidang pertanian mah harus bertahan tanah, karena kan tanah sekarang udah ini habis, di kota udah mengerucut terkait pembangunan marak perumahan bersubsidi semua di mana semua lahan itu sawah habis. Ya, memang betul. Jadi jangan sampai, harusnya dinasnya mempertahankan program apalah naon gitu, bahwa malah jangan menjual tanah kayak, atau ada yang punya tanah bisa yang minimal dipinjam ke pertanian gitu. Jadi istilahnya mungkin ada sewa lah seperti Indomaret gitu kan, untuk dalam hal tanah itu. Dan apa saja yang kira-kiranya menjadi keuntungan Pemda Kota Sukabumi untuk menambah lagi PAD dan untuk mengejar minimal kita mendapatkan solusi untuk ketahanan pangan Kota Sukabumi aja, untuk tertutupi aja gitu. Jadi supaya tidak dibantu oleh orang lain dan APBD pun bisa digunakan secara maksimal, mungkin seperti itu. Misalkan tanah yang disewakan yang memang PAD, mungkin kan setahu saya kalau Sukabumi itu Pemda punya tanah yang mana gitu ya. Paling yang dianggap besar ya rame sering diperbincangkan mengenai eksterminal, kemudian yang tidak produktif ya terminal kota ya, kategori C ya, karena nggak produktif masih disewakan. Kalaupun ada juga yang setahu kita tuh di Cigundul yang 3 hektar, paling itu untuk wisata, kecuali untuk gedung-gedung yang mungkin akan lebih efektif ya, kalau melihat tanah itu. Dan cuman kira-kiranya Bapak apa kira-kira yang mau Bapak berikan terkait masukan di dinas pertanian ini sedikit mungkin? Iya, harusnya dinas bekerja sama yang mau punya lahan. Seperti ini lahan cuma gitu doang. Nggak ada lagi di Sukabumi kecuali di kabupaten. Dan mungkin hari ini kan kita lebih mengenjot lagi, lebih menguasai lagi, ada berapa petani mungkinnya dari di kota ini, dan kita kan bisa data karena kan ada dinas pertanian, ada berapa petani di Kota Sukabumi yang memang mau mengurus lahan 3 hektar itu, bahwa hal tersebut kan bisa dibuat satu pesawahan atau untuk apa namanya tuh, untuk membuat satu pariwisata yang memang betul-betul menjual view gitu kan. Hari ini kan memang seperti itu, dan dinas pertanian pun harus memperhatikan dan turun langsung gitu, terkait hal tersebut. Dan mungkin terkait solusi-solusi lain dan apa-apa saja kira-kiranya untuk di pembahasan akhir dinas pertanian ini. Ya mungkin yang lebih tepatnya kan artinya ketika mau menyelesaikan pokok permasalahan di lapangan untuk meningkatkan kuantitas jumlah yang besar ya dari lahan yang sedikit, kemudian supaya hasilnya juga berkualitas, otomatis kan yang harus dibenahi itu di dalamnya, di dalam dinas itu ya, perangkat-perangkatnya, ASN-nya, walaupun ada tenaga THL kan harus juga tenaganya yang mumpuni lah pada bidang jurusannya, sehingga ketika dikaryakan menjadi penyuluh atau apa juga, nah itu kan jangan sampai kalau nggak salah ya, jangan sampai yang sudah ahli di bidangnya pertanian malah jadi pindah profesi. Sekarang kan kebanyakan ini kan yang punya petani itu sekarang tanahnya dijual jadi juragan kos-kosan, juragan angkot gitu. Jadi tidak ada penyuluhan dari dinas, tidak mempertahankan gitu, karena kadang-kadang bisa kekecewaan lah bantuan dari dinas atau gimana, karena tidak ada bimbingan atau ini penyuluhan jarang, jadi gitu. Jadi kan mungkin harus dilibatkan juga konsultan pertanian hal ini, dan orang-orang yang profesional, bahwa kita kan di sini membahas terkait kemajuan untuk Kota Sukabumi, dan
hal tersebut mungkin kita tidak melebihi koridor itu, dan kita kembalikan lagi bahwa pemerintah juga harus mulai memikirkan konsultan pertanian profesional terkait tersebut. Dan kita membahas terkait THL ya, yang hari ini dari beberapa dinas yang harus mulai dimakmurkan juga, bahwa tidak akan makmur ketika Pemda Kota Sukabumi tidak memperhatikan pegawai-pegawainya. Oke, seperti itu. Iya. Kira-kira apa saja yang akan Bapak berikan terkait masukan untuk ASN dan juga THL yang hari ini sedang berjuang untuk Kota Sukabumi? Iya, kan kayak seperti ASN ya, yang sudah dulu di Dinas Pertanian misalkan ya, tiba-tiba pindah ke mana, ke inspektorat, atau pindah ke BPBD, atau pindah ke PU misalkan, kan itu kurang ini juga ya, kurang memenuhi kompetensinya. Kemudian kalaulah itu dianggap sebagai penyegaran untuk peningkatan jabatan, tapi kan apa nggak bisa di dinas itu sendiri nih untuk ASN itu dari yang asalnya dari penyuluh misalkan naik jadi apa aja deh, untuk penyegarannya, untuk peningkatannya, sehingga penyegaran dan peningkatan ke arah jabatan itu memiliki kompetensinya yang jelas di bidangnya. Jangan sampai ini jadi keluar. Seharusnya yang punya memiliki ahli itu dididik, disekolahkan lagi, ditingkatkan lagi, bisa menyerap ilmu-ilmu teknologi pertanian yang bisa disalurkan kembali penerapannya kepada petani, sehingga petani itu bisa lebih bergairah ketimbang saat ini kan itu. Nah, kemudian THL juga kita kan apa terjamin, karena THL kan bukan pegawai negeri ya, lepas nih Cuma seragam doang. seragamnya sih pegawai negeri, apa memenuhi UMR. THL itu ya jangan-jangan lebih besar buruh ya, UMR-nya, tapi THL itu malah lebih rendah atau standar UMD kota misalkan ya. Dan kemudian bagaimana juga kesejahteraan mengenai keselamatan kerjanya, terutama yang ada di Damkar, Satpol PP ya, untuk juga di yang berhadapan dengan masyarakat. Itu kan harus ada jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, apa ini sudah terpenuhi. Kemudian perangkat-perangkat kerjanya juga, yang alat-alatnya, yang untuk keselamatan kerjanya, safety-nya ya, kan bisa itu saat bisa ini mengajukan apa yang tidak ada pemerintahan, pasti bisa lah. Mau yang safety harga 1 juta sudah dari kepala sampai sepatu, tapi aman ya, karena dia nyawa dia berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan keselamatan orang. Nah kemudian mengenai ininya apa, gajinya juga kan ya, untuk kesehatan segala macam, apa ini memenuhi syarat, jadi semangat kerja juga. Jadi